Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semangat semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Baik, untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan materi semester ganjil yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Yang keempat, suhu dan perubahannya. Yang kelima, kalor dan perubahannya. Yang keenam, energi dalam sistem kehidupan. Dari 6 bab materi yang akan kita pelajari di semester ganjil, ada yang saya beri tanda merah, yaitu materi-materi esensial. Nah, karena kita masih belajar di masa pandemi, maka yang kita utamakan nanti adalah materi-materi esensial, yaitu di bab 4, 5, dan 6. Baik, langsung saja kita mulai di bab 1. Kalian bisa menyiapkan buku paket kalian, bisa kalian lihat di e-learning ataupun di Google Classroom. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk materi IPA itu dibedakan menjadi fisika, biologi, dan kimia. Ya, di dalamnya itu terdiri dari fisika, biologi, dan kimia. Apa sih fisika itu? Fisika yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda mati, seperti tata surya, batu, suhu, dan lain-lain. Biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia. Kimia, ilmu yang mempelajari tentang bahan atau zat-zat kimia. Nah, dari materi yang kita pelajari dalam satu semester, kalian bisa memprediksi atau menentukan mana yang fisika, mana yang biologi, dan mana yang kimia. Baik, untuk mengawali pembelajaran objek IPA dan pengamatannya, silakan lakukan kegiatan 1. Nomor absen 1 sampai 8, silakan melakukan pengamatan salah satu anggota keluarga, bisa ayah, ibu, atau saudara. Absen 9 sampai 16, silakan melakukan pengamatan terhadap pohon atau tanaman di sekitar rumah. Nomor absen 17 sampai 24, silakan melakukan pengamatan terhadap kotak pensil yang kalian punya. Nomor absen 25 sampai 32, silakan melakukan pengamatan terhadap kamar tidur kalian masing-masing. Nah, hasil pengamatan silakan dicatat di buku tugas dan hasil pengamatan minimal 10 hasil. Baik, siap ya? Nah, silakan dilakukan. Yang berikutnya, objek IPA, yaitu semua benda yang ada di alam yang diamati untuk dipelajari. Contohnya, bakteri, pohon, planet, dan lain-lain.
Silakan ditambahkan dari kegiatan 1 tadi, manakah yang disebut objek. Silakan ditambahkan di sini. Tidak harus sesuai dengan tugas masing-masing, ya, tidak harus sesuai dengan tugas. Jadi misalnya nomor absen 1 sampai nomor absen 8 tidak harus menyebutkan objek IPA yang kalian amati. Yang berikutnya adalah pengamatan, ya. Kalian sudah melakukan pengamatan tadi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Langkah awal untuk mempelajari benda di sekitar kita adalah dengan melakukan observasi. Nah, dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain, yang pertama pengamatan. Pengamatan memiliki ciri yang pertama melibatkan panca indera. Ya, misalnya kalian tadi mengamati pohon. Oh, daunnya berwarna hijau. Dari mana kalian tahu? Kalian melibatkan mata. Ya. Kemudian, oh, panjang kotak pensil adalah 15 cm. Dari mana kalian tahu? Dengan melakukan pengukuran. Ya, jadi pengamatan memiliki ciri yang pertama melibatkan panca indera, yang kedua melakukan pengukuran, dan pengamatan memiliki tujuan untuk mengumpulkan data atau info sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan, ya, dalam penyelidikan ilmiah IPA, yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu penjelasan berdasar pengamatan. Nah, inferensi ini menghubungkan antar aspek yang diamati. Misalnya, kamu mengamati tumbuhan, memperoleh data daun berwarna hijau. Mengapa daun berwarna hijau? Karena dia memiliki klorofil. Nah, di literatur dijelaskan bahwa tumbuhan memiliki klorofil. Oh, klorofil itu berada di daun sehingga daunnya berwarna hijau. Seperti itu. Nah, itu adalah inferensi. Tujuannya adalah membuat prediksi. Berarti kalau tumbuhan memiliki klorofil, berarti dia bisa melakukan fotosintesis. Ini salah satu contoh. Yang kedua, mengkomunikasikan. Nah, bisa melalui lisan atau tulisan. Lisan misalnya presentasi. Nah, karena ini sedang belajar di rumah, maka data yang kalian peroleh tadi silakan ditulis saja berupa tulisan, ya. Laporan singkat di buku tugas kalian masing-masing. Baik, sementara untuk sesi pertama saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.